Dari Kesekretariatan Satgas Kopi menempati tempat baru, menyatukan beberapa bidang yang ada di Satgas. Kita juga tergabung dengan semua, baik itu Dinas Kesehatan, juga TNI Polri, termasuk juga Satpol PP. Mungkin nanti ke depan juga posko untuk operasi justisi kita akan lakukan dari sekretariat ini. Rencana kegiatan hari ini kita menerima tamu dari Kodam 3 Siliwangi yang insya Allah akan berkunjung ke sekretariat Satgas Covid Kabupaten Ciamis dalam rangka ya, monitoring evaluasi mungkin dari Kodam berkaitan dengan pelaksanaan PPKM di Kabupaten Ciamis. Sekalian, kami laporkan saya Wakil Asisten Teritorial Kodam 3 Siliwangi beserta tim ada Mayor Bimawan. Saat ini atau pagi hari ini kami mendapatkan tugas dari gugus tugas penanganan COVID Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini surat perintah Pangdam untuk melaksanakan pengawasan ke beberapa wilayah. Kami mendapatkan tugas di sektor Timur Selatan. Akan kami laksanakan atau kami temukan dan kami awasi di lapangan, tentunya menjadi bahan bagi gugus tugas atau satgas provinsi untuk bisa memberikan mungkin evaluasi, saran, masukan untuk perbaikan di setiap wilayah, karena tentunya kondisi dan situasi di masing-masing wilayah pasti berbeda-beda. Dengan adanya kami melihat langsung di lapangan apa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing kota kabupaten di wilayah Jawa Barat maupun Banten, Pak, karena wilayah Kodam 3 sampai Banten itu akan membawa dampak yang positif untuk penanganan yang lebih intensif dalam rangka pencegahan COVID-19, dalam hal ini khususnya dalam penerapan PPKM yang saat ini sedang kita berlakukan. Kemudian juga tentunya dalam waktu dekat kita akan segera melaksanakan kegiatan vaksinasi. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mendapat perintah untuk melihat kesiapan wilayah, bagaimana sistem pendistribusian, kemudian penyimpanan, Pak, vaksin tersebut sebelum digunakan, atau bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap wilayah. Kami tentunya selalu berkoordinasi dengan Pak Dandim selaku Komandan Satuan Komando Wilayahan untuk terus memberikan informasi kepada kami, karena di setiap minggu kami terus dicek, Pak, dievaluasi juga oleh pusat. Karena itu kami terus berkeliling. Tentunya kami beserta tim mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Forkopimda, Pak Bupati, dalam hal ini Pak Sekda beserta jajaran, Pak Kapolres, Pak Dandim yang telah luar biasa berkenan menerima kami dengan lengkap. Kemudian juga selain dari kelengkapan personil, juga kelengkapan dari perangkatnya, Pak, dalam hal ini mungkin posko, kemudian kesiapan sarana untuk penampungan suspek dan lain sebagainya. Kami lihat dari sekilas langsung di lapangan sudah ada, sudah ready. Nah, ini bisa menjadi panutan ataupun menjadi runutan bagi kota kabupaten yang lain yang nantinya setelah ini akan kami laksanakan juga pengecekan. Apa yang bagus dari sini, Pak, tentunya akan kami bawa, kami sebarkan ke tetangga gitu, Pak, ya. Pak, dari tetangga sebelah bagus tuh, Pak, poskonya sudah oke, ya, misalnya gitu. Kami sampaikan setelah ini kami ke Tasik, Bapak, setelah Tasik Garut, kemudian Sumedang, lanjut terakhir Kabupaten Badung besok sampai besok. Itu Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan kami menitipkan pesan dari Bapak Pangdam, Bapak, sebelum kami berangkat kami disampaikan atau diberikan pesan salam hormat beliau untuk seluruh aparat ataupun jajaran Forkopimda setiap kota kabupaten. Kemudian juga jangan lupa sebelum kita mengimbau warga kita sendiri harus sehat, kita sendiri harus kuat, imun kita harus kuat.
kepercayaan diri kita timbul ketika kita dicek negatif, gitu Pak. Ketika kita dicek ada gejala-gejala atau ada positif mengarah ke COVID, nah maka langsung drop. Bagaimana kita mau mengingatkan warga kita? Oleh karena itu, titip pesan dari Panglima atau Pak Pangdam adalah jaga kesehatan kita masing-masing, kemudian perkuat imun kita, dan setelah itu baru kita himbau kepada warga masyarakat. Paling terakhir, kami setelah ini mohon pamit, Bapak langsung melanjutkan kegiatan karena hari ini ada 3 kota dan kabupaten, ada 3 wilayah yang harus kami awasi langsung. Kondisi di kami selalu bersinergis Pak. Kebetulan Pak Kapolres ini sangat agresif dalam kondisi kerjasama dalam menanggulangi wabah COVID-19 di Kabupaten Ciamis ini. Bahkan sudah 2 hari ini terus-terusan kami mengadakan rapat koordinasi terkait dengan percepatan penyelesaian COVID-19, dan insya Allah akan segera dibentuk juga, yaitu Satuan Tugas untuk Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Ciamis. Karena ada penjelasan, kita tidak bisa hanya mencegah penanggulangan COVID-19-nya saja, tapi kita harus bisa menumbuhkan ekonomi daerah yang ada di Kabupaten Ciamis. Yang ketiga, mungkin menjadi support bagi kami kehadiran Pak Aster ini. Mudah-mudahan kami terus bisa bersinergis dengan TNI Polri, dengan para ASN yang ada, sehingga perlu Pak Aster ketahui bahwa di kami tidak hanya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri ataupun dengan Perpres terkait dengan penanggulangan COVID, hanya beberapa SKPD saja, tapi dengan adanya masukan baik dari Pak Kapolres, Pak Dandim, sekarang sudah seluruh SKPD, seluruh ASN harus ikut semua menanggulangi pencegahan COVID-19. Maka program-program kami dari mulai Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan, sampai dengan Satgas Desa, itu seperti tadi yang dikunjungi di Desa Pawitan, itu merupakan program ataupun pilot project untuk desa tangguh Pak. Jadi nanti di setiap desa diharapkan ada tempat-tempat isolasi mandiri, itu desa kuat, desa tangguh, sehingga tidak hanya untuk ditampung di tingkat kabupaten, tapi di tingkat kecamatan dan desa sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti Pak Aster kesini lagi, kami di desa-desa yang lain, tidak hanya ke Pawitan, bisa memberikan bukan contoh lah, memberikan jawaban bahwa ini benar program Pak Bupati. Baik, saya Wakil Asisten Teritorial Kodam 3 Siliwangi. Saat ini kami beserta tim ke Kabupaten Ciamis dalam rangka pengawasan pemberlakuan PPKM. Ya, jadi kami mendapatkan tugas dari gugus tugas provinsi, dalam hal ini Kodam, untuk melaksanakan pengawasan apakah penerapan PPKM kemudian protokol kesehatan yang seharusnya dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat ini sudah benar-benar ditegakkan di Kabupaten Ciamis. Dari beberapa tempat ataupun lokasi yang tadi kami kunjungi dan kami lihat langsung, alhamdulillah di Kabupaten Ciamis ini sudah banyak hal-hal yang menjadi unggulan yang terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Salah satunya adalah Kampung Tangguh yang tadi juga sudah kita lihat beserta Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Pak Sekda. Kampung Tangguh ini artinya bahwa setiap desa ini memiliki kekuatan atau kemampuan untuk bisa mengisolasi warganya yang terdampak ataupun positif COVID tanpa harus merepotkan rumah sakit daerah atau tempat-tempat lain yang mungkin penuh dengan pasien yang lain. Artinya dari masing-masing desa sudah punya kemampuan untuk bisa melaksanakan perawatan sendiri dari warganya. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan ini tentunya jadi hal yang positif yang bisa kami sebarkan ke wilayah-wilayah yang lain. Itu saya rasa beberapa hal yang menjadi tugas ataupun tujuan kami melaksanakan kegiatan pada pagi hari. Gitu. Melihat Jawa Barat sendiri Pak, Kabupaten Ciamis sudah apa? Kalau saat ini kan zona Ciamis ini masuk ke warna merah ya. Jadi memang ini butuh kerja keras kita. Tetapi warna merah ataupun zona merah ini tentunya kadang-kadang karena kita rajin melaksanakan pengetesan ataupun mengambil warga yang kita tes, ya, akhirnya ya banyak yang kita temukan. Jadi bukan hal yang
negatif ataupun bukan sesuatu yang harus kita takutkan, tapi bagaimana aksi setelah kita menemukan warga kita yang memang positif, kemudian treatmentnya yang harus kita laksanakan. Jadi dari zona merah nanti bisa menjadi hijau dan seterusnya. Jadi bukan hal yang harus dikhawatirkan. Ada yang perlu dibenahi di Kabupaten Ciamis sendiri? Saya rasa semuanya sudah berjalan dengan baik, tinggal dilanjutkan, dan kami juga melihat kekuatan dari sinergitas Forkopimda ini juga luar biasa, dari pimpinan Pak Bupati, kemudian Pak Dandim, Pak Kapolres, semuanya sudah bersinergi dengan baik. Harapannya Pak untuk masyarakat? Harapannya ya COVID segera berlalu, biar kita bisa bersilaturahmi dengan nyaman, ya gitu ya. Harapannya itu. Tetapi untuk bisa menuju ke sana, kita butuh dukungan. Tidak hanya perangkat, tetapi juga warga masyarakat. Ya, perangkat ini artinya perangkat pemerintah. Kita kalau berkoar-koar saja pemerintah untuk menghimbau, tapi masyarakat juga abai, ya nggak ada gunanya. Jadi kita bersama-sama, masyarakat tertib, kemudian pemerintahnya juga selalu mengingatkan. Itu yang menjadi harapan kami. Mudah-mudahan segera berlalu. Gitu ya. Makasih rekan-rekan. Bapak lah. Ketat protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan satuan tugas dari TNI, dari Polri, dan dari satuan Satpol PP, juga dari rekan-rekan SKPD, dan semua juga ditegaskan kepada Satgas Kecamatan, Satgas Desa agar terus jangan kendor untuk sosialisasikan protokol kesehatan. Desa Tangguh. Oh, Desa Tangguh. Desa Dari Tangguh. Desa Tangguh berapa desa? Itu baru pelopor ya, kan baru programkan di PPKM ini. Kita sudah membuat di Desa Pawinan, Kecamatan Ciamis, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh desa-desa yang lain. Maksudnya untuk mempermudah masyarakat yang ada di desa, jika tidak berkenan untuk diisolasi mandiri di kabupaten, dalam hal ini di Islamic Center, maka dia akan dikembalikan ke desa, dan di desa sudah ada tempat isolasi mandiri. Yang merah, yang merah itu 4 kecamatan: Ciamis, Cijengjing, terus Kawali, itu masih dalam zona merah. Kita harus terus meningkatkan protokol kesehatan. Ada kemungkinan nanti kita bikin tim penegak prokes. Kita akan terus secara masif, dan mudah-mudahan dalam kurun waktu habis PPKM ini zona kita sudah bisa berubah. Itu syukur kalau sampai dengan zona hijau. Kalaupun tidak, kita masuk lagi di oranye. Kabupaten ada isolasi terpusat di Kabupaten Ciamis itu menggunakan asrama haji, dan itu sudah ada isinya, gitu kan. Sekarang sudah ada yang di isolasi mandiri dengan tanggungan pemerintah, maminnya dan logistiknya. Yang ingin difokuskan di isolasi terpusat kabupaten ya ke Islamic Center, karena kita sudah masang secara integrasi di sini ada layanan 119. Jadi kalau ada masyarakat yang terpapar atau bergejala, bisa klik 119 24 jam, bisa mendapatkan informasi. Himbauannya tetap, baik itu klaster keluarga ataupun klaster yang lainnya, tetap kita harus memperketat pelaksanaan kegiatan protokol kesehatan. 3M lah katakan, jadi mengatur jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan pakai sabun ataupun sanitizer. Dan juga tidak lupa kita harus melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Persiapan vaksin soalnya belum kan? Ini belum mundur di rapat lagi. itu Kadinkes belum ada kepastian. Perangkat yang lainnya sudah disiapkan, pengawalan, pengamanan, kita sudah siap. Nanti pengawalan sistemnya seperti Ya apa? harus dikawalkan. Sekarang mau dirapatkan bagaimana pengawalan vaksin, bagaimana mengamankan vaksin. Penyimpanan udah ready? Ya harus ada gudang yang disiapkan, ya steril lah, steril, bersih, dan juga harus aman gitu. Untuk sekretariat ini kan semuanya sudah diatur oleh instruksi Menteri Dalam Negeri. Ini semua sekarang terintegrasi sekretariat ini. Jadi kalau mau data dari BPBD di sini ada, dari Kominfo juga ada, dari Dinas Kesehatan juga ada. Ini layanan 24 jam. Jadi ketika ada masyarakat yang terpapar ataupun informasi bergejala, maka tinggal klik 119. Insya Allah
semua dilayani dengan baik di sini. Strukturnya adalah Pak Bupati sebagai ketuanya, lalu wakilnya Pak Wakil dan ditambah oleh Forkopimda, baru saya sekretarisnya. Dan nanti ketua hariannya adalah Kepala BPBD. Terima kasih Pak Sekda. Ya, siap.